Perkenalkan, nama saya Rindi Diana Greni dari kelas akuntansi B semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Majalengka. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video tugas dari salah satu mata kuliah Statistika 1 dengan dosen pembinanya Bapak Muhammad Ferdi Saidilul Umam, SEMAK. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, sampai pada penarikan kesimpulan dan melakukan pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Ada juga statistik. Statistik adalah hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Dengan kata lain, yang sudah melalui proses pengolahan akan menjadi statistik. Definisi statistik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah catatan atau angka-angka bilangan yang dikumpulkan, ditabulasi, digolong-golongkan sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Jenis-jenis statistika. Ada statistika deskriptif dan ada statistika induktif. Statistika deskriptif adalah statistika yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang data yang dianalisis atau metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu hasil pengamatan data. Sedangkan statistika induktif adalah mencakup metode yang berkaitan dengan analisis sebagaimana data atau data dari sampel yang kemudian digunakan untuk melakukan peramalan atau penaksiran kesimpulan mengenai data secara keseluruhan atau populasi. Materi yang disajikan dalam statistika deskriptif adalah 1. Penyajian data, 2. Ukuran pemutusan, 3. Ukuran penyebaran, 4. Angka indeks, 5. Deret, berkala, dan peramalan. Materi yang disajikan dalam statistika induktif adalah 1. Probabilitas dan teori keputusan, 2. Metode sampling dan distribusi sampling, 3. Teori pendugaan, 4. Pengujian hipotesis, 5. Regresi dan korelasi, 6. Statistika non-klimik. Selanjutnya data. Data adalah representasi dari suatu fakta yang menjelaskan suatu persoalan yang dimodelkan dalam bentuk gambar, kata, dan angka, atau bisa berbentuk kategori maupun bilangan. Data bukanlah fakta, namun representasi dari suatu fakta. Sederhananya, data adalah catatan tentang fakta, atau data merupakan rekaman catatan tentang fakta. Data yang baru dikumpulkan dan belum mengalami pengalaman apapun disebut data mentah. Sedangkan data yang telah diolah disebut informasi. Data berbentuk jamak, sedangkan datum berbentuk tunggal. Selanjutnya macam-macam data. Data dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Berdasarkan jenisnya, 2. Berdasarkan sumbernya, 3. Berdasarkan skalanya, 4. Berdasarkan dimensi waktu. Data berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk nol angka atau kata, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Data kuantitatif dibagi menjadi 2, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit yaitu data yang diperoleh dari hasil perhitungan, sedangkan data kontinu yaitu data yang memperoleh dari hasil pengukuran. Data berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung dari objek yang kita teliti atau dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari lembaga terkait atau diambil dari data yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, data berdasarkan skala dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Skala nominal, 2. Skala ordinal, 3. Skala interval, 4. Skala rasio.
Skala nominal merupakan skala pengukuran yang paling sederhana atau tingkatannya paling rendah di dalam suatu penelitian. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. Skala interval merupakan skala pengukuran yang bisa digunakan untuk menyatakan peringkat dari antar tingkat syarat atau interval dari setiap tingkat pun sangat jelas, hanya saja tidak memiliki nilai atau non mutlak. Skala rasio merupakan skala pengukuran yang paling tinggi atau tingkatannya lebih tinggi di dalam suatu penelitian. Selanjutnya, data berdasarkan dimensi waktu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Time series, 2. Cross section, 3. Pooling. Time series adalah data yang memiliki root waktu yang lebih dari 1 tahun. Ada satu objek atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap satu individu. Cross section adalah data yang memiliki objek yang banyak pada tahun yang sama atau data yang dikumpulkan pada satu waktu terhadap banyak objek. Pooling adalah data gabungan dari time series dan juga cross section. Teknik pengumpulan data ada 2, yaitu sensus dan sampling. Sensus adalah teknik pengumpulan data di mana setiap anggota yang ada di dalam populasi dikenai penelitian. Sedangkan sampling adalah teknik pengumpulan data di mana hanya sebagian saja dari populasi yang diteliti atau terjadi proses pengambilan sampel. Selanjutnya yaitu Big Data. Big Data merupakan kumpulan data yang sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer dan juga perangkat lunak konvensional yang memiliki karakteristik tertentu seperti volume, variety, dan velocity. Big data dapat berupa teks, video, audio, foto, dokumen, email, dan lain-lain. Cara memanfaatkan big data dengan menggunakan analisis data. Analisis data adalah proses pengujian terhadap kumpulan data yang sangat besar untuk menentukan pola tersembunyi informasi yang berguna dalam kegiatan bisnis. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.